Mari kita berdoa. Yang Maha Mulia Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kembali saat ini kami semua ada di hadapan Bapa. Kami mau menantikan Bapa berbicara bagi kami. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah saat ini Roh Kudus Tuhan berkenan mengurapi setiap kami, supaya ketika kami mendengarkan akan kebenaran firman-Mu ya Allah, kami boleh mengerti. Lalu ketika kami mengerti, kami mau hidup di dalam firman-Mu, dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Bapa, kami rindu ada di hadapan Bapa dalam keadaan yang kudus, yang berkenan. Oleh sebab itu kami menyadari seringkali kami berbuat salah di hadapan Bapa. Maafkan semua ketidaktepatan hidup kami. Kuduskanlah kehidupan kami dan layakkanlah kami di hadapan-Mu, supaya ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, kami ada dalam kesucian kekudusan Allah. Lalu Roh Kudus Tuhan menuntun kami terus untuk hidup melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menyadari bahwa kita hidup hanya karena kasih karunia Allah, itu artinya kita tidak bisa memegahkan diri, kita tidak bisa sombong. Kita tidak boleh hidup di dalam keangkuhan diri, saudaraku. Sebab kita ada saat ini, kita hidup saat ini semata-mata hanya karena kasih karunia Allah, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu Ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kerendahan hati itu harus mewarnai jiwa kita. Ya, kerendahan hati itu harus mewarnai kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudaraku, kalau kita menyadari kita ada saat ini, kita hidup hanya karena kasih karunia Allah, bagaimana mungkin kita bisa hidup membanggakan diri kita sendiri seolah-olah kita mampu, seolah-olah kita kuat? Saudara, ingat baik, orang percaya yang hidup bersandar kepada kekuatan dirinya sendiri, dalam hal ini bersandar kepada kemewahan, kekayaan, kelimpahan hidup, bersandar kepada pangkat, jabatan, kehormatan. Saudara dengar baik, cara hidup seperti ini menunjukkan bahwa kita sedang hidup di dalam keangkuhan, kita sedang hidup di dalam kesombongan. Padahal kita tahu firman Tuhan katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi saudaraku, warna hidup kita sebagai orang percaya itu adalah rendah hati. Ya, kita harus memiliki kerendahan hati, tunduk di hadapan Allah sepenuhnya, tunduk di dalam kedaulatan Allah, dan selalu mau hidup di dalam pemerintahan Allah. Inilah ciri daripada orang yang memiliki kerendahan hati, saudaraku. Firman Tuhan katakan di dalam Efesus pasal yang keempat, ayatnya yang kedua, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Perhatikan ini, orang yang memiliki kerendahan hati, ya, tentu orang seperti ini juga akan memiliki hati yang lemah lembut. Orang yang memiliki hati yang lemah lembut biasanya juga memiliki kesabaran. Di dalam segala keadaan dia tetap sabar. Sekalipun ada orang yang menyakiti dia, ada orang yang menghina, ada orang yang seringkali mengejek dia atau berlaku tidak sopan kepada dirinya, karena kerendahan hatinya akan membuat dia tetap sabar di dalam segala keadaan.
Orang-orang seperti inilah yang akan mendapat belas kasihan Tuhan, karena Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus berani untuk memeriksa seluruh keberadaan hidup kita. Apakah kita sudah hidup di dalam kerendahan hati? Apakah kita sudah memiliki kelemah lembutan, kesabaran seperti yang Allah kehendaki atau belum? Kenapa demikian, saudaraku? Karena ciri hidup yang demikian adalah ciri hidup dari yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Dan kita terpanggil untuk itu. Kita terpanggil untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ketika kita mau hidup di dalam kerendahan hati, maka hal itu sama dengan kita mau memberi diri untuk hidup di dalam bimbingan Tuhan, di dalam pembentukan Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 25 ayat 9, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Jadi ketika kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, lalu kita hidup di dalam kerendahan hati, kita hidup dengan kelemah lembutan, kita hidup dalam kesabaran, maka Allah akan membimbing kita, ya, untuk mengerti apa yang harus kita lakukan sesuai dengan perintahnya. Atau yang firman Tuhan katakan tadi, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Ya, hukum itu juga berarti sama dengan perintahnya. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Artinya ketika kita hidup menuruti perintah Allah, maka Allah akan mengajarkan kita apa yang baik, apa yang benar, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Lalu kita hidup melakukan semuanya itu. Nah, saudaraku, kalau kita mau hidup dengan cara hidup seperti ini, maka seperti yang firman Tuhan katakan, Mazmur 37 ayatnya yang ke-11, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Saudaraku, ketika kita baca kebenaran firman Tuhan ini, jangan berpikir mewarisi negeri artinya kita bisa menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Bukan itu, saudaraku. Kalau dikatakan tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri, artinya ketika kita hidup di dalam kerendahan hati, Tuhan akan terus menuntun kita. Roh Kudus membimbing kita kepada seluruh kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan membawa kita sampai kita bisa berjumpa dengan Allah Bapa di sorga. Ketika Allah Bapa melihat kebenarannya ada di dalam kehidupan kita, artinya ketika Bapa di sorga menemukan hidup kita menjadi serupa dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus dan sempurna sama seperti Bapa di sorga, maka warisan negeri yang akan kita terima adalah kerajaan Allah Bapa di sorga. Kita akan masuk di kota yang baru, Yerusalem yang baru, dan kita akan hidup di dalam damai sejahtera Allah, penuh kegembiraan, penuh kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, saudaraku, inilah yang dimaksudkan firman Tuhan seperti yang ditulis di dalam Mazmur 149 ayat yang keempat, sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Saudara perhatikan itu. Tadi kita sudah tahu bahwa ciri daripada orang yang hidup rendah hati itu memiliki kelemah lembutan. Firman Tuhan katakan di dalam Matius pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-5, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Jadi sebagai orang percaya, ketika kita hidup penuh dengan kerendahan hati, kita hidup dengan kelemah lembutan, kita hidup dengan kesabaran, kita hidup penuh dengan cinta kasih Tuhan, maka inilah ciri daripada orang yang memiliki kebahagiaan hidup. Atau seperti yang firman Tuhan katakan, orang-orang yang berbahagia, saudaraku. Jadi kebahagiaan hidup itu tidak bisa kita ukur dengan seberapa banyak kita memiliki harta kekayaan, kemewahan, kelimpahan. Bukan itu.
Tetapi kebahagiaan hidup itu akan kita miliki ketika kita mau hidup penuh dengan kerendahan hati, ketika kita mau hidup dalam kesabaran, ketika kita mau hidup dalam kelemah lembutan. Sebab Allah berkenan kepada kehidupan seperti ini, dan firman Tuhan katakan Allah mengasihani orang-orang yang seperti ini. Kiranya firman Tuhan ini menyadarkan kita, lalu kita mau memeriksa seluruh keberadaan hidup kita. Kita mau berubah dari cara hidup kita yang lama dan mengenakan cara hidup yang baru, yaitu hidup penuh dengan kerendahan hati, hidup dalam kelemah lembutan, hidup di dalam kesabaran. Karena ketika kita hidup dengan cara hidup seperti ini, kita akan menerima belas kasihan Tuhan, bukan saja ketika kita ada di dunia ini, tetapi sampai kita kembali ke rumah Bapa, kita dikenal oleh Bapa di sorga sebagai anak-anaknya yang hidup sesuai dengan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita semua mengangkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga, dan kiranya Bapa berkenan menurunkan tangannya dan memberkati kita semua. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami, bahkan memberkati kami saat ini, kekal selama-lamanya. Segala berkat itu kami terima dengan iman percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.